apakah masih ada partai politik yang mendengarkan nurani rakyat Lampung bahwasanya pembelengguan demokrasi ini harus dilawan? Ya, Sepakat? sepakat kita. Ya, oke. Kita sepakat sekali kalau ada partai politik yang masih mampu melawan itu pembelengguan demokrasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Waalaikumsalam pun. hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Pun Jupri Karim, ya, yang akrab dipanggil Pung atau Pun Jupri, Ya. dari Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum, Ya. sebagai direktur. Direktur. Ya. Dan saya Andreas Andoyo dari Pojok Nusantara, komunitas pecinta kearifan lokal. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak menyikapi tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Ya. Kita dengar bahwa dengan keputusan MK ini membuka peluang lebar Ya. bagi kita masyarakat yang ingin mengabdikan diri menjadi kepala daerah, dan partai bisa mengakomodir Ya. yang tadinya sekian persen sekarang menjadi 8,5% suara sah, ya. Dan ini kan luar biasa atas keputusan MK. Dan kita juga nanti akan menyikapi bagaimana dengan Provinsi Lampung. Seperti apa kalau dengar isu-isu bahwa akan ada kotak kosong, yang artinya bahwa ada calon yang akan memborong semua partai. Nah, kita dengar pendapat Pun Jupri dari Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum. Ya, seperti apa Pun Jupri? Langsung sambil nyantai, sambil ngopi. Ya. Sambil ngopi dulu Mas ya. Oke, siap. Ya. Wah, kopi Lampung ini kayaknya. Iya, enak banget. Luar biasa. Mantap. Ya, siap. Gulanya gula aren Mas. Ya. Sambil disantap tuh. Oke, Kuenya ya, ala siap. kadarnya, kue rakyat kan Ya. gitu. Dalam menyikapi kondisi real persoalan demokrasi, Oke. khususnya tentang pilkada serentak tahun 2024 ini. 2024. Ya, pilkada 2024 ini sangat menarik dan menjadi perhatian publik. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan mancanegara ini melihat sebenarnya kondisi real perjalanan demokrasi kita. Sebetulnya sesuatu yang memang sudah dibuat regulasinya secara sah berdasarkan undang-undang pilkada ya. Bahwa tentang syarat usia pencalonan, syarat pencalonan dan lain-lain kan. Nah, ini kan sebenarnya kalau perjalanan partai politik itu normal, mematuhi regulasi atau aturan-aturan, itu sebenarnya sudah fair ya Mas ya, menurut saya. Kenapa demikian? Ya, artinya beberapa partai itu menskenariokan beberapa calon dalam satu daerah itu masuk, tetapi rupanya ada hasrat lain ya dalam proses perjalanan itu, sehingga ada partai yang merasa berduit atau kandidat tertentu atau kelas action tertentu merasa punya modal kira-kira gitu kan, sehingga dia bisa membangun kekuatan, bisa menyelesaikan partai politik yang lain, dan bisa membypass para tokoh-tokoh yang sebenarnya potensi gitu kan, bisa dikendaki oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu sebenarnya bisa punya pilihan banyak dalam demokrasi. Namanya demokrasi kan. Nah, tetapi dalam konteksnya perjalanannya tidak demikian, cenderung kotak kosong itu masih sangat hangat baru-baru ini kan. Maka dijawab oleh MK. Iya, ada pemborongan partai ya. Iya, ada semacam pemborongan partai kira-kira seperti itu. Nah, hal itu dijawab oleh MK. Dijawab oleh MK untuk membendung hasrat politik yang di satu sisi berlebihan, ingin berkuasa, tapi di sisi lain
membungkam bukan membungkam apa namanya? Bungkam ya, membelenggu membelenggu demokrasi. Oke. Sehingga hak-hak masyarakat tentang demokrasi manakala hadapan pilihannya itu Beberapa antara pilihan yang semestinya terbuka untuk siapa saja yang dikehendaki, masyarakat boleh, tetapi dihadapkan dengan orang dan kotak kosong. Ya. Dan belum tentu masyarakat akan setuju dengan orang. Iya, belum tentu semua. Ya, Mungkin belum ada yang tentu setuju. semua. Pertama Oke. partai pengusung dia Ya. setuju, beberapa elemen juga setuju, tapi belum tentu semua. Sehingga itulah sebenarnya hadirnya pemilihan secara langsung itu, masyarakat itu bisa beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Pilihannya bisa siapa yang mereka kehendaki. Dihitung nanti siapa yang banyak, nanti itulah menjadi pemenang kan kira-kira Ya, oke. hakikat. Nah, Di 17-an ada lomba makan kerupuk aja, ada lawan kan? iya, Baru ada lawan. dinyatakan pemenang. Pemenang Ya kan? gitu. Iya. Siapa yang menang itu kan menang. Siapa yang menang. Nah, dalam konteks itu makan kerupuk saja. Iya. Apalagi soal hal besar. Iya. Karena kan kepala daerah itu nanti dia akan menjadi wakil pemerintah yang ada di daerah, yang sebenarnya dialah yang akan memimpin, mendesain program-program strategis daerah sehingga bisa memajukan masyarakat. Kan itu hakikat dari cita-cita kita dulu kan, sehingga tidak sentralistik dalam pemerintahan itu kan gitu. Dan kita juga tahu bahwa tujuan dari partai politik adalah pencerdasan. Ya, Pencerdasan sekaligus edukasi politik bagi masyarakat. Iya. Jadi kalau masyarakat dihadapkan dengan orang dan kotak kosong, Ya, hanya satu pilihan. Hanya satu pilihan, artinya masyarakat itu di satu sisi tidak diberi pilihan secara luasa kan, dan pemartabatan terhadap masyarakat itu hampa gitu kan. Iya. Kalau nggak pilih ini kotak kosong kira-kira gitu kan. Iya. Nah, maka sebenarnya sudah pernah terjadi, Mas. Misalnya di Makassar kan pernah terjadi Iya, pada oke. pilkada yang lalu Iya. ya. Itu dimenangkan oleh masyarakat kotak kosong. Ini bisa saja di beberapa daerah akan menang kotak kosong karena masyarakat akan menghendaki suara demokrasi itu. Gitu. Kalau bahasa rakyat, partai diborong hanya calon tunggal, artinya itu pengecut dong calonnya. Iya bisa Ya. saja. Satu dia takut kalah, nggak Takut mau kalah. mampu bersaing secara fair. Oke. Kedua dia mungkin bisa merasa paling berduit, paling gagah sendiri. Kira-kira semua bisa saya bypass, semua bisa saya selesaikan. Yang kita sesalkan adalah sikap dari para pimpinan partai ya, politisi-politisi. Mohon maaf ini artinya kok bisa gitu? Kan mereka Ya. itu melalui proses pengkaderan, Mas. Oke, tapi mungkin gini, Ya. Bung Jupri, ini kan ada beberapa nih udah last minute nih. Udah last minute, siapa tahu masih ada nanti partai politik yang akan memperhatikan suara rakyat Lampung. Ya harapan kita seperti Ya. itu, sehingga nanti Kita tunggu ya. di penghujung waktu injury time ya, Ya. sebelum jam 12 malam kalau tidak Sebelum salah. jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam ada partai politik yang memunculkan kadernya sehingga ada lawan. Kita harapkan seperti itu sehingga demokrasi menjadi indah, Mas. Demokrasi karena dihadapkan dengan orang dan orang lain gitu, orang dan orang. Ada pilihan. Ada pilihan kan. Ya. Tapi kalau dihadap orang dan kotak kosong, Ya. itu sebenarnya kalau rakyat nggak mau dirugikan, itu cukup saja kalau begitu tunjuk aja secara Ya. pematur orang ini. Nggak usah adakan pemilihan Nggak kan, usah, tunjuk aja capek. kan. Iya, kan Ya. menghabiskan uang rakyat juga, ya kan? Nanti juga rakyat yang akan membayar dari biaya pemilu itu kan dengan pajak-pajaknya. Ya. Nah, itu menurut Dan saya. selama ini Pun Jupri yang aktif menyuarakan tentang demokrasi, Ya betul. ada langkah nggak untuk kampanye seandainya terjadi hanya calon tunggal nih, partai politik tidak memperhatikan aspirasi masyarakat? Adakah misalnya mau mendaftar ke KPU atau seperti apa? Kita lagi di jajaran MPDH ingin memikirkan mekanisme apa untuk menyampaikan suara-suara baik bagi masyarakat ya, untuk merespon suara-suara masyarakat. Bisa saja di dalam 1-2 hari ke depan, ini kan masih ada waktu ya. Ya. Bukan calon dari kota kosong, tapi mengawal kota kosong. Mengawal kota kosong. Jadi, agar masyarakat ada pilihan. Ada pilihan walaupun itu kota kosong. Ya, jadi mungkin mendesak KPU ya untuk mendesain Uh-uh. sebuah kartu surat suara, ada calon, ada satu calon kotak kosong. Calon kotak Ya kan? kosong. Sehingga ada pilihan masyarakat. Ada pilihan. Ketika masyarakat nggak suka dengan calon yang diunggul-unggulkan partai, Iya. mungkin pilihannya kotak kosong. Iya kan berbahaya juga, Mas, ketika kotak kosong benda mati. Iya. Ya maaf ini Iya. bukan kita a priori dengan kawan-kawan kita di penyelenggara. Oke. Ya namanya manusia ya. Iya. Itu rentan sekali dipermainkan karena nggak ada yang menjaga, nggak ada saksi Iya, dari kotak iya. kosong kan.
Kan kalau saksi yang hadir itu mungkin dari para calon yang ada saja gitu kan sampai ke bawah, kan bisa saja bergeser yang sesungguhnya bisa menang kotak kosong. Nah oleh karena itu kita serukan pada masyarakat. Iya. Pertama kawal itu kotak kosong. Kawal kotak kosong. Bukan yang hanya- masih punya nurani ya. yang masih punya nurani. Oke. Kemudian mungkin di jajaran apa nanti ada perwakilan atau siapa nanti Iya. akan mendaftarkan sebagai pengawal kotak kosong, Oke. koordinator kotak kosong. Sebenarnya siapa punya hak? Ya rakyat gitu. Rakyat. Itu suaranya rakyat, tapi bukan suara kami, bukan suara kami yang dari PDH pengen jadi gubernur, dia bukan. Iya. Tapi suara rakyat kalau memang menjatuhkan pilihannya pada kotak kosong benar-benar terjaga. Dan sebenarnya apa sih syarat pemilihan cerdas? Gimana Mas? Syarat pemilihan cerdas. Ya. Ya, apa syarat pemilihan cerdas? Pertama, kenali calon. Iya, pertama kan orang kan akan melihat visi misi. Visi misinya. Yang apa siokianya kan begitu Mas ya. Ya. Rakyat yang cerdas itu bukan diiming-imingi dengan sembako, supermi, Ya. apalagi dengan amplop ala kadarnya. Kalau dihitung diakumulasikan berapa puluh miliar dan nanti juga akan dikembalikan dalam Ya. bentuk APBD dan pajak-pemajak segala macam. Kalau pemilih yang cerdas itu, dia akan memilih apa namanya itu orang yang punya visi misi. Ya. Kemudian Visi-misinya mengenali jelas. calon. Mengenali calon. Ya, Latar belakang calon. latar belakangnya. Oke. Kemudian apa namanya itu kalau bisa sih ada rekam jejak, Rekam jejak, kemudian ya. bukti-bukti yang sudah pernah dia lakukan. Ya. Kalau dia mantan kepala daerah kira-kira Ya. gitu kan, atau dia mantan pimpinan apa, itu kan Oke. bisa terlihat gitu. Kemudian dia bisa sampaikan dengan masyarakat dan program apa sebenarnya yang akan dibangun, Yang akan dibangun. yang strategis, kemudian yang dapat maslahat kepada masyarakat. Kan itu yang mestinya diinikan. Nah kalau pemilih itu, sekarang ini NPWP ya jangan. Jangan. Ya itu merusak demokrasi. Merusak Iya, demokrasi. merusak demokrasi banget. Ini memang Mas, saat ini kita menyampaikan ini sangat tabu dan banyak yang menertawakan. Tidak masalah. Ya, ya. Tapi walaupun besok langit akan runtuh, kebenaran itu tetap harus kita sampaikan. Ya. Ya kan? Baik itu dalam konteks demokrasi maupun dalam konteks hukum. Karena MPDH kan mengawal demokrasi dan hukum Demokrasi bagi dan masyarakat. Jadi hak masyarakat itu, hak demokrasi ini kita jaga. Begitupun kalau ada persoalan hukum masyarakat yang teraniaya, MPDH juga bergerak. Oleh karena itu, sekuat tenaga MPDH bersama dengan rakyat yang masih peduli ya, masyarakat, siapa akademisi yang masih peduli, kita serukan agar bisa mengawal, turut mengawal proses Mengawal demokrasi kita. Karena khususnya di Provinsi ya, Lampung. kita kan dulu sama-sama tahu proses Ya. tahun 98 kan. Ya. Kenapa kita memaksa harus bereformasi? Ya. Ya karena terjadi otoritarian kan dalam demokrasi itu dan semuanya sentralistik kan. Ya. Nah itu ketika DPR sudah tidak mampu bersuara, semua dibelenggu ya kan, Ya. maka mahasiswa turun. Sebenarnya adik-adik mahasiswa itu tugasnya bukan politik, bukan gerakan politik, tapi mereka terpaksa turun karena Ya. jiwa mereka kan masih ori Mas. Perubahannya. Iya ingin berubah Ya, ingin dan berubah. jiwa mereka itu masih ori. Hmm. Berjuang untuk rakyat. Bayangkan kayak adik-adik kita kemarin di Lampung berapa Ya. ribu ya, Ya. dan di seluruh Indonesia itu ngeri juga kita kayak mengingat tahun 98 kan Ya. Mas. Kenapa demikian? Hampir terjadi. Iya, hampir terjadi. Kenapa Ya. begitu? Karena ini kan panggilan jiwa Mas. Nurani yang Kalau bicara. nurani sudah bicara tidak tentang politik ya, tidak tentang kepentingan, maka itu ngeri kita kan. Suara Tuhan itu kan Ya. mereka kan digerakkan Tuhan itu untuk bagaimana turun ke jalan. Ya. Semua resiko berhadapan dengan aparat, kelaparan, kepanasan segala macam. Nah, itulah adik-adik mahasiswa harus kita apresiasi. Ya. Dan ini MK telah merespon ya dalam konteks Ya. pilkada ya. Artinya mestinya semua elit-elit partai yang masih punya nurani terhadap demokrasi itu mestinya merespon itu secara baik Mas. Jangan justru mereka itu tidak ada perlawanan, loyo kalau Ya. selesai, ya kan? Artinya pengkaderan partai selama ini seperti apa ya kan? Iya, Iya. Partai kan punya kader nih. iya, Ya kan? Nah, pengkaderannya berarti gagal dong kalau hanya mengusung calon tunggal. iya, persis, Ya. persis. Karena kalau partai politik itu kan ada ini ya, ada proses-proses ya. Proses perekrutan, kemudian pengkaderan, kemudian bahkan sekarang ada akademi apalah, ada partai yang sudah Ya. melakukan proses akademis kayak semacam pendidikan kuliah jadi itu formal. caleg ya. Supaya mereka itu kalau jadi caleg yang amanah ya, dan itu kan yang punya integritas. Tetapi nyatanya ketika diselesaikan, ya mohon maaf ya, mungkin dalam konteks transaksional ya mungkin ya, Iya. semoga bisa selesai, baik itu transaksional langsung
cash, Yes, ataupun janji-janji proyek, ataupun janji-janji membesarkan partainya di daerah, ya kan, sehingga berlomba, udahlah bawalah nih rekomendasi kira-kira gitu. Kan nggak aneh dalam demokrasi kita ini. Hari ini kan menjadi aneh. Nah jadi kalau elit-elit partai kita itu masih berpikir tentang nurani rakyat, Mas, ya kan, masih menyuarakan dan masih kekeh, apapun mereka rugi nggak mendapat uang tapi demi rakyat. Waduh, alangkah rindunya kita dengan kondisi seperti itu. Dan kita lihat bahwa Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera, tapi tidak ada mercusuar Ya. tentang pembangunan. Jalan juga masih terpuruk. Jalan terpuruk, kemudian apa? Contoh Pekorwe Halim. Iya. Pekorwe Halim itu seperti itu kumuh ya kan. Iya, mestinya kena desain menjadi tempat wisata yang bagus kan. Kemudian Lampung ini kan potensinya sumber daya alamnya banyak, Mas. Betul. Belum lagi penduduknya heterogen ya. Ada bonus demografinya. Indonesia mini lah. Oh, Indonesia Semua mini ya. suku Miniatur ada, Indonesia ya. Jadi suku Jawa dari semua suku dari yang terkumpul di sini dan menjadi perlintasan dari pulau ujung Sumatera menuju pulau Jawa kan gitu. Begitu juga dari Jawa menuju ujung Sumatera. Jadi semestinya Lampung ini menjadi bersinar gitu kan. Sehingga wilayah penyangga. Dan juga jadi tujuan dari tujuan wisata, Jakarta ke tujuan Lampung wisata, ya. kemudian menjadi punya daya sedot lah kira-kira gitu. Lampung itu menjadi ada impresnya bagi masyarakat. Nah mestinya kan demikian, Mas, kita rindu dengan cara seperti itu yang punya visi gitu kan. Demikian kita bincang-bincang dan sangat menarik. Kita tunggu last minute nih, tinggal menghitung hari apakah masih ada partai politik yang mendengarkan nurani rakyat Lampung bahwasanya pembelengguan demokrasi ini harus dilawan. Ya, sepakat kita. Kita sepakat sekali kalau ada partai politik yang masih mampu melawan itu pembelengguan demokrasi itu. Karena mahasiswa itu butuh sebetulnya. Adik-adik kita pejuang-pejuang demokrasi yang masih orisinil itu kan. Ini kita harapkan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa kopi Lampungnya. Kopi Lampung ya. Luar biasa nih, tos ya. Kopi Lampung ya. Camilan ala kadarnya. Cemilan ala Lampung. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.